Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi dan soal-soal sekolah kedinasan tahun 2022. Dan materi ini itu sama teman-teman dengan materi CPNS, dan kita juga akan persiapan di CPNS tahun 2023. Semoga masih ada ya teman-teman ya. Tidak salah kita belajar dulu, siapa tahu nanti kalau ada seleksi lagi, nah kita tinggal mematangkan saja apa yang kita pelajari. Oke teman-teman, nah di sini di part yang pertama, jadi ini untuk sekolah kedinasan saya berikan nama untuk part yang pertama karena saya sudah 3 bulan tidak mengupload video ya teman-teman ya, karena menyelesaikan deadline kerjaan yang lain. Baik, di sini kemarin sudah banyak teman-teman yang sudah tes di Sekdin itu menginformasikan tentang materi-materi atau soal-soal yang keluar di hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, salah satunya di sini ada dari salah satu peserta ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, yang mendapatkan total skornya adalah 426 ya. Nah, kemudian ketika ditanya tentang testimoninya ya, jadi persiapannya ini cuma 2 hari ya, dan dia ini belajar ya, tryoutnya itu belajarnya di sini teman-teman, di Sobat CPNS ya. Dan nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Setelah ini akan saya tampilkan bagaimana cara mengakses Sobat CPNS ya, supaya seperti yang teman-teman yang di NTB ini teman-teman ya, itu biar mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, kemudian ketika ditanya soal TU-nya mirip-mirip enggak dengan soal tryoutnya ya, itu ternyata mirip ya, dan banyak soal tentang perbandingan nilai ya, perbandingan nilai atau perbandingan kuantitatif. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, di sini untuk TWK dan lainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya teman-teman ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi kita. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita, di sini akan saya sampaikan terlebih dahulu bagaimana teman-teman bisa mengakses Sobat CPNS ya, mengakses platform Sobat CPNS. Assalamualaikum Sobat Lesson Education. Oke, ini adalah platform belajar yang saya sarankan kepada teman-teman untuk mendaftarkan, yaitu adalah platform Sobat CPNS. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja link yang sudah saya lampirkan di deskripsi video ini. Kemudian teman-teman klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Menggunakan Android juga bisa teman-teman, langsung saja. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa isikan nama teman-teman, kemudian isikan email yang aktif, kemudian jangan lupa isikan nomor HP atau WhatsApp yang aktif, dan jangan lupa tuliskan password yang mudah diingat dan disimpan ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk kode referral ini pakai Lesedu saja, tidak usah dirubah, biarkan seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman bisa langsung register ya, atau registrasi. Nah, nanti akan dihadapkan ke tampilan seperti ini. Oke, jadi ini adalah tampilan ketika teman-teman Sobat CPNS itu sudah login ya, sudah mendaftarkan dan sudah register. Nah, di sini banyak sekali teman-teman. Saya sangat rekomendasikan di sini karena di sini ada menu kedinasan, kemudian untuk CPNS juga ada, untuk teman-teman pejuang BUMN juga ada ya, P3K juga ada teman-teman. Nah, silakan teman-teman langsung beli saja paketnya. Misalnya mau beli paket kedinasan. Nah, di sini klik saja. Nah, di sini teman-teman cukup membayar 75.000 saja bisa mengakses premium akun ini selama 1 tahun. Ada 10 paket tryout, 30 paket tryout mini, kemudian tryoutnya juga bisa diulang-ulang, pembahasannya lengkap, kunci jawabannya lengkap, ada statistik nilai dan skornya, latihan juga banyak, materi sangat banyak sekali, dan soal-soal host terupdate sesuai dengan FR teman-teman. Silahkan langsung saja
beli sekarang kemudian silahkan transfer 75.000, akun sudah langsung siap digunakan. Dan teman-teman yang persiapan CPNS ya, semoga tahun 2023 nanti juga ada, silahkan bisa beli paket SKD. Di sini ada paket premium 75.000 per tahun. Yang platinum ini ada video pembahasannya 125 per tahun ya. Caranya sama, tinggal beli sekarang langsung bisa teman-teman gunakan untuk belajar. Oke teman-teman, itu saja video singkat untuk platform Sobat CPNS ini. Jangan lupa teman-teman ya untuk mendaftar, karena saya merasa ini adalah platform yang luar biasa, yang sesuai dengan kisi-kisi dan FR teman-teman. Terima kasih. Salam. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan kuantitatif atau perbandingan nilai teman-teman ya, dan itu sudah terbukti keluar dan ini harus kita pelajari ya teman-teman ya. Oke, nah berbicara dengan perbandingan kuantitatif ya, tentu saja kita akan berbicara dengan yang namanya perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Teman-teman saya rasa sudah pernah mendengarnya. Oke, kita bahas dulu untuk konsepnya. Jadi perbandingan senilai itu adalah, contohnya saya langsung memberikan contohnya. Contohnya adalah perbandingan banyak jam kerja dengan jumlah produksi. Ya, maksudnya bagaimana? Nah, misalnya seperti ini. Semakin banyak jam orang tersebut bekerja, maka orang tersebut akan memproduksi jumlah barang yang semakin banyak ya. Katakanlah misalkan saya menjahit baju ya, dalam 5 jam itu menghasilkan 100. Nah, kira-kira kalau 10 jam akan semakin banyak atau malah semakin sedikit? Tentu saja akan semakin banyak. Nah, itu akan kita gunakan dengan menggunakan perbandingan senilai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama ini, misalkan semakin banyak, maka di sini juga semakin banyak. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Nah, contoh yang lain. Misalnya adalah perbandingan ini ya teman-teman ya. Misalnya perbandingan lamanya menabung dengan banyaknya uang tabungan. Nah, di sini kan sudah jelas ya teman-teman. Semakin lama kita menabung, maka uang yang akan kita dapatkan atau yang ada pada tabungan itu akan semakin banyak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin lama menabung, maka uang tabungan juga akan semakin banyak. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya apa? Ya, misalnya kita jarang sekali menabung ya, uang kita juga tidak akan bertambah kan gitu. Ya, jadi turun-turun. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Untuk contoh yang atas tadi, misalnya kita bekerjanya semakin sedikit ya, maka hasil atau produksi yang kita peroleh akan semakin sedikit juga gitu. Ya, jadi kalau di sini sedikit, maka di sini sedikit. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Ya, kalau di sini naik, maka di sini naik. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Seperti itu ya teman-teman ya konsepnya ya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk matematika, yaitu akan kita dapatkan seperti ini. X1 menuju X2 ya, Y1 menuju Y2. Ini untuk perbandingan yang senilai. Ya, maka kita nanti akan mendapatkan ya. Di sini sudah saya tulis teman-teman, cuman animasinya ketinggalan ya. Maka di sini kita akan mendapatkan perbandingan X1 dibagi Y1 sama dengan X2 dibagi Y2. Ya, jadi tinggal di sini dikasih per aja teman-teman. Nah, nanti kita terapkan pada soal ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Nah, contoh perbandingan dari berbalik nilai yang pertama itu adalah perbandingan waktu tempuh dan besarnya kecepatan. Misalnya seperti ini. Nah, contoh realnya seperti apa? Ya, contohnya adalah misalnya kita mengendarai sepeda motor ya, katakanlah. Semakin tinggi kecepatan yang kita pilih ya, bagi kita semakin cepat mengendarainya, maka semakin sedikit waktu yang akan diperlukan untuk mencapai tempat tersebut. Misalkan kita pergi ke kantor ya, atau kita pergi ke sekolah. Semakin kecepatannya kita tinggi, maka jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya akan semakin sedikit. Ya, benar ya teman-teman ya. Kebalikannya, kalau kita semakin pelan-pelan mengendarainya, maka akan semakin lama waktunya, gitu ya.
Ya, ini berarti semakin tinggi ini akan semakin sedikit. Nah, itu berbalik nilai namanya, teman-teman. Nah, kemudian contoh lain, perbandingan antara jumlah pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Ya, jadi semakin banyak jumlah pekerjanya, maka waktunya penyelesaiannya itu akan semakin sedikit. Ya, misalnya kita bandingkan ya, orang yang membangun sebuah rumah kira-kira lebih cepat yang mana, dibangun dengan 5 orang atau yang 10 orang? Ya, pasti akan lebih cepat yang 10 orang ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak pekerjanya, maka waktu penyelesaiannya akan semakin sedikit, seperti itu. Nah, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau kita tuliskan dalam matematikanya, jadi ketika bentuknya seperti ini, maka di sini bisa kita tulis X1 dibagi Y1 sama dengan, nah di sebelah kanan ini kita balik, jadi Y2 dibagi dengan X2. Itu aja teman-teman ya. Jadi perbandingan nilai atau perbandingan kuantitatif itu kuncinya hanya ada 2, perbandingan senilai berbalik nilai. Nah, nanti ada kasus yang lain yang akan kita bahas di video yang lainnya, yaitu tentang tambahan pekerja, kemudian tentang perbandingan dengan 3 variabel. Nah, itu contoh khususnya. Jadi pada dasarnya itu hanya ada 2, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, hanya ini saja teman-teman ya. Kalau senilai berarti tidak merubah ininya, atas bagi bawah, atas bagi bawah. Kalau perbandingan berbalik nilai, atas bagi bawah, bawah bagi atas. Nah, itu aja perbandingannya. Oke teman-teman, sekarang kita terapkan pada soal ya. Oke, yuk sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Oke, contoh yang pertama. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Banyak bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 200 km adalah, oke, yang pertama langkah yang kita lakukan, kita bisa menuliskan di sini ya teman-teman ya. Jadi 4 liter itu bisa digunakan untuk menempuh jarak 80 km ya. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak bensinnya. Kita misalkan dengan X ya teman-teman ya. Jika akan menempuh jarak 200 km. Nah, kira-kira ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ya, ini adalah perbandingan senilai ya teman-teman. Kenapa? Karena semakin bensin itu banyak liternya, ya, semakin banyak literan bensinnya, maka jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Nah, itu adalah perbandingan yang senilai. Maka kalau di sini perbandingan senilai, maka kita tadi gimana caranya teman-teman? Ya, kita bagi yaitu atas bagi bawah sama dengan atas bagi bawah, kan seperti itu. Berarti 4 dibagi X sama dengan 80 dibagi 200, kan gitu ya. Kalau perbandingan senilai kan tinggal atas bagi bawah, atas bagi bawah. Oke, kita sederhanakan, 0 kita coret. Kemudian 8 dengan 20 kita bagi dengan 4 ya. Kita bagi dengan 4 berarti di sini dapat 2, di sini dapat 5, kan gitu kan. Oke, berarti kita dapatkan ya, ini ke sini 4 per X sama dengan 2/5, kan gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita kali silang teman-teman, 5-nya kalikan ke sana, X-nya kalikan ke sana. Berarti 4 kali 5 sama dengan 2 kali X. Nah, berarti 20 sama dengan 2X. Nah, berarti X-nya berapa? 20 dibagi 2. Nah, X-nya berapa? 10 gitu. Ya, maka bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 200 km itu adalah X sama dengan 10 liter ya. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Ini adalah contoh untuk perbandingan yang senilai. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Oke, coba teman-teman bisa mengerjakan dulu, kemudian dituliskan di kolom komentar ya. Kalau sudah, saya langsung membahasnya ya teman-teman ya. Oke, silahkan di pause dulu videonya. Oke, kalau sudah, sekarang kita langsung membahasnya. Seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak. Masing-masing mendapatkan 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak? Pilihan jawabannya adalah 4 kue, 5, 6, 7, 8. Oke,
Silahkan teman-teman mau dijawab dulu. Kalau sudah, kita langsung membahas ya teman-teman ya. Oke, ada 28 anak ya. Ketika dibagikan kue, masing-masing akan mendapatkan 4 kue. Nah, kira-kira kalau anaknya itu semakin sedikit, 16 anak sesuai dengan soalnya, maka setiap anak itu akan mendapatkan semakin banyak atau semakin sedikit kue teman-teman ya. Kalau anaknya semakin sedikit, maka bagiannya akan semakin banyak kan gitu ya. Maka ini semakin sedikit, ini semakin banyak. Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai gitu ya. Kalau perbandingan berbalik nilai, kita tadi cara membaginya bagaimana? Untuk yang depan berarti atas bagi bawah ya, atas bagi bawah. Untuk yang belakang, bawah bagi atas gitu ya. Kita misalkan di sini Y. Oke, Y yang akan kita cari. Maka 28 dibagi dengan 16 sama dengan Y dibagi 4 kan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita sederhanakan dulu ya. 28 dengan 16 sama-sama bisa dibagi berapa? Oke, kita bagi dengan 2. Coba kita bagi 2, ini dapat 14. Kita bagi 2, ini kita dapat 8. Oke, masih bisa lagi. 14 bagi 2 dapat 7, 8 bagi 2 dapat 4 gitu ya. Itu ya teman-teman. Baik. Nah, kemudian berarti kita punya 7 dibagi 4 sama dengan Y dibagi 4. Itu ya teman-teman ya. Ya. Kita sebenarnya sudah bisa melihat ini ya. Kalau bawahnya sudah sama-sama 4, maka atasnya juga harus sudah sama. Maka Y-nya pasti jawabannya adalah 7 teman-teman ya. Jadi yang bawah penyebut ini kan sudah sama, yang atas pasti sama. Kalau yang kiri 7, yang kanan 7, karena di sini tandanya adalah sama dengan gitu. Atau kalau teman-teman mau pakai perkalian silang juga boleh. 4-nya kalikan ke sana, yang ini kalikan ke sana, sama saja nanti. 7 kali 4 sama dengan 4Y kan gitu. Berarti Y-nya sama dengan 7 kali 4 dibagi 4. 4-nya kita hilangkan. Berarti Y-nya sama dengan 7. Nah, seperti itu. Ya, berarti Y-nya sama dengan 7. Langsung boleh pakai ini. Atau pakai kali silang juga boleh. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk contoh 1 tadi perbandingan senilai. Contoh yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Oke teman-teman, paham ya sampai di sini ya? Cukup jelas ya? Baik. Nah, di sini ada soal teman-teman ya, silahkan teman-teman kerjakan ya, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Contoh 3 teman-teman tuliskan perbandingannya senilai atau berbalik nilai, kemudian tulis jawabannya. Kemudian yang contoh 4 silahkan teman-teman kerjakan juga, kemudian tulis apakah contoh 4 itu senilai atau berbalik nilai. Oke teman-teman ya. Mungkin itu saja video kita pada pertemuan kali ini. Saya rasa cukup mudah. Di pertemuan yang selanjutnya nanti kita coba akan membahas untuk yang tambahan pekerja dengan trik cepatnya ya. Dan kemudian teman-teman kalau yang sudah tes atau teman-teman punya gambaran soal yang sudah diteskan atau dikatakan FR ya, bisa share saja ke Telegram Lesson Education atau di kolom komentar YouTube Lesson Education ini. Nanti kita akan bahas ya. Semakin banyak request dari teman-teman akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.